Anugerah Tuhan merubah seseorang adalah supaya orang itu boleh menjadi saksi, merubah lebih banyak orang, termasuk engkau sendiri. Kalau saya tidak bertobat selama 66 tahun yang saya pakai untuk mengabar Injil, mungkin saya sudah merusak ratusan ribu pemuda dan bawa mereka masuk ke neraka. Jikalau saya tidak bertobat, mungkin saya telah merangsang pemuda-pemudi berjuta orang untuk narkoba, untuk minum ganja, marihuana, dan akan menjadi orang yang main seks dan habis-habis dan hancur hidup di dalam dunia. Tetapi setelah Pak Dede bertobat, dia sekarang mendorong anak muda cinta Tuhan, kembali kepada Tuhan, hidup suci, bertobat, tinggalkan dosa. Setelah saya bertobat, saya dipakai Tuhan di luar dugaan saya. Saya seorang anak yatim piatu yang umur 3 kehilangan papa. Papa saya mati pada zaman Jepang. Dan waktu itu saya umur 3. Mama saya dengan air mata gendong saya menghantar jenazah papa ke kuburan. 3 tahun kemudian saya mau umur 6. Saya tanya mama, kenapa saya tidak ada papa? Dia dengan air mata mengatakan, memang pimpinan Tuhan engkau tidak ada papa. Papa saya kemana? Dia menjawab, papamu pergi tempat yang jauh, tidak pulang lagi. Kenapa dia tidak pulang? Dia tidak bisa pulang. Kenapa tidak bisa pulang? Sebab dia sudah mati. Apa itu mati? Mama saya cuma bisa nangis, tidak jawab apa-apa. Saudara-saudara, semenjak umur 3 saya ditinggalkan ayah, dijadikan anak piatu. Apakah tidak pengharapan? Apakah tidak hari depan? Sekarang seluruh dunia tahu Stephen Tong sejak umur 3 tidak ada apa-apa. Akhirnya dia telah menjadi salah satu pendeta yang paling terkenal di Asia, di Tiongkok, dan di Amerika. Saya sudah mengelilingi dunia 134 kali. Saya sudah berkhotbah di dalam 20 lebih negara, di dalam kira-kira 600 kota. Saya sudah berkhotbah di Tokyo, di New York, di London, di Berlin, di San Francisco, Los Angeles, di Washington DC, di Tokyo, apalagi di Indonesia. Waktu saya sudah umur 65, saya ambil keputusan keliling Indonesia, kunjungi kota-kota yang kecil, yang sangat jauh, sangat remote, yang sangat miskin. Karena saya sudah pernah khotbah di kota-kota besar, saya harus juga mengingat kota-kota kecil. Saya sudah keliling Indonesia. Hari ini ada Kapin ke 164. Berarti di dalam 160 kota yang saya kunjungi, saya telah bertemu dengan lebih daripada 700.000 orang Indonesia. Bicara tentang Tuhan, tentang Injil, tentang Kristus, tentang cinta kasih surgawi yang merubah manusia. Saudara-saudara, hari ini saya tetap membicarakan bertobatlah dan hidup suci. Di dalam lingkaran kedua Kapin, saya mengunjungi sekali lagi di kota yang berada di sini. Saudara-saudara, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Alkitab berkata kita semua berdosa. Manusia berdosa menjauhkan diri dari Tuhan. Manusia berdosa telah meninggalkan perintah dan cinta kasih Tuhan. Hidup berada di dalam lumur dosa. Hidup berada di dalam kuasa dosa. Dengan tidak sadar dan dengan tidak inisiatif, berapa bahaya adanya kita. Biar hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dan kita mengerti apa makna yang tercantum di dalam firman Tuhan.
yang berkata, "Hai manusia, kembalilah kepadaku. Matamu harus melihat jalanku yang baik, dan hatimu harus berarah kepada firmanku yang suci kepadamu." Saudara-saudara, apakah itu dosa? Di dalam beberapa malam yang lalu, saya berkhotbah di beberapa kota di Sulawesi. Saya berkhotbah di Mamasa. Saya berkhotbah di Mamuju. Saya berkhotbah di Parepare. Dan hari ini, kemarin saya berada di Makassar. Hari ini berada di kota, apa ini kota? Palu. Saudara-saudara, saya mau beritahu kepada engkau, dosa itu adalah sesuatu pembelakangan dan pembalikan kita punya sikap terhadap Tuhan Allah yang seharusnya kita hidup menghadapi Dia. Dosa merusak hubungan antara kita dengan Tuhan. Dosa merusakkan hubungan kita dengan sesama manusia. Dosa merusakkan hubungan kita dengan kita sendiri, dan dosa mengkaitkan kita dengan musuh kita yang terbesar, yaitu iblis. Ini keempat relasi yang sudah diputarbalikkan. Mestinya kita berdamai dengan Tuhan, tetapi kita menjadi musuh Dia. Mestinya kita berdamai dengan diri sendiri, kita menjadi penentang hidup kita sendiri. Kita mestinya menjadi manusia yang berdamai dengan semua umat manusia, tapi kita melawan semua manusia. Dan kita adalah orang-orang yang bersahabat dan bersekongkolan dengan iblis. Itu sebab Tuhan berkata, "Bertobatlah engkau, karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah engkau, karena hukuman Tuhan sudah dekat." Saudara-saudara, hari ini kita kembali melihat pertama kali manusia bagaimana berdosa. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu, terakhir Allah menciptakan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kenapa dicipta setelah terakhir? Karena manusia yang dicipta Allah terakhir adalah manusia yang paling penting, lebih berharga dari semua binatang, dari semua hidup, dari semua yang berada di dalam alam semesta. Manusia jauh lebih penting daripada singa, harimau, macan, lebih penting daripada ayam, bebek, buaya, semua. Karena manusia dicipta secara terakhir. Terakhir bukan berarti paling tidak berarti. Terakhir berarti paling penting. Seperti sebelum engkau melahirkan bayi, engkau sudah sediakan popok, sediakan tempat tidur, sediakan kelambu, sediakan pakaian, sediakan bantal yang kecil, guling yang kecil. Kenapa disedia semua? Karena menyongsong kedatangan bayi itu. Bayi paling akhir lah datang ke dunia, tetapi bayi itu justru paling penting karena semua disediakan bagi dia. Demikian Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu. Selesai cipta segala sesuatu, baru Tuhan cipta manusia. Setelah cipta manusia, Tuhan letakkan dia di dalam satu taman yang paling indah, namanya Taman Eden. Dan Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, di dalam taman ini semua buah engkau boleh makan. Di dalam seluruh taman yang indah ini, semua engkau boleh memiliki. Tetapi hanya satu pohon, di atas pohon itu semacam buah, engkau tidak boleh makan. Pohon itu disebut pohon yang pengetahuan membedakan yang baik dan jahat. The fruit to discern what is good and what is evil. Di dalam buah itu mengandung pengetahuan, engkau bisa tahu apa baik atau jahat. Engkau tidak boleh makan buah itu. Ini perintah, dan perintah satu-satunya Tuhan berikan kepada manusia. Sesudah itu Tuhan
membiarkan Adam dan Hawa, dua orang berada di dalam Taman Eden yang indah itu. Saudara-saudara, sesudah itu Adam dan Hawa diberikan kebebasan, dan Adam Hawa diberikan kemauan mau tidak taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, di sini manusia diberikan alternatif dua. Engkau boleh mentaat firman Tuhan, engkau boleh tidak taat firman Tuhan. Engkau boleh hidup menjadikan Tuhan patokan standar yang memimpin dan mengatur hidupmu, atau engkau boleh hidup tidak menjadikan Tuhan standarmu, tapi dirimu sendiri menjadi satu kompas memimpin kemauan dirimu sendiri. Tuhan memberikan pilihan, Adam, Hawa, engkau berpusat kepada Tuhankah, atau engkau berpusat pada diri sendiri? Engkau hidup sesuai perintah dan rencana Tuhankah, atau engkau hidup sesuai kemauan nafsu dirimu sendiri? Waktu Adam dan Hawa berada di dalam Taman Eden, satu hari datanglah seekor ular yang berbicara kepada dia. Saudara perhatikan di dalam kitab suci, binatang berbicara kepada manusia itu sebenarnya tidak benar, tidak harus, dan manusia tidak boleh dengar dia. Tetapi Alkitab mengatakan hanya dua kali binatang berbicara. Satu kali di dalam Kejadian pasal 3, ular bicara sama Hawa. Kedua kali di dalam buku Musa, di dalam buku sejarah, bila ada seorang Nabi Bilaam, dia pukul akan dia punya keledai, dan keledai berbicara, mengapa pukul saya? Karena engkau tidak taat sama saya. Pernahkah saya tidak taat? Tidak pernah. Kalau aku tidak pernah tidak taat, hari ini tidak taat, kenapa? Dia tidak mau tahu, dia pukul. Sesudah itu malaikat muncul berkata pada Nabi palsu Bilaam, kenapa engkau pukul keledaimu? Kalau bukan saya suruh dia melawan engkau, kamu sudah mati. Ini dah dua kali binatang bicara sama manusia. Satu kali binatang yang ditunggangi oleh iblis membicarakan sesuatu untuk mengatur manusia supaya melawan Tuhan. Satu kali binatang diatur oleh malaikat supaya memberikan peringatan kepada orang yang namanya Nabi, tetapi tidak taat kepada Tuhan. Saya hari ini tidak terlalu banyak membicarakan tentang suara binatang kepada manusia. Tapi saudara-saudara, pada ular berkata, hei Hawa, lihatlah buah yang indah di atas. Maka Hawa matanya diputarkan menuju kepada buah yang berada di pohon itu. Bukankah indah? Bukankah kelihatan sangat enak? Engkau boleh makan buah ini. Jikalau engkau makan buah ini, engkau pasti lebih cantik, matamu akan terbuka lebih besar. Siapa perempuan yang tidak suka cantik? Siapa perempuan yang tidak suka matanya lebih besar? Waktu Hawa dengar kalimat itu, dia menjawab, demikian firman Tuhan, pohon ini dan buah di atasnya engkau tidak boleh makan dan tidak boleh jamah. Padahal Alkitab Tuhan tidak bicara sebanyak itu. Buah dari pohon ini tidak boleh makan, tidak mengatakan tidak boleh jamah. Lalu Hawa mengatakan, karena jikalau engkau makan atau engkau jamah, engkau akan mati. Setelah dia mengingat dan bicarakan apa yang dikatakan Tuhan kepada dia, meskipun bicaranya tidak sempurna, meskipun bicaranya tidak lengkap, tetapi setan mengatakan, masakan Tuhan berkata begini? Betulkah Tuhan berkata seperti ini? Setan merubah Tuhan berkata menjadi masakan Tuhan berkata. Betulkah Tuhan berkata? Ini satu-satunya kali
Di dalam sejarah manusia, setan memberikan keraguan ke dalam pikiran manusia untuk menolak firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan berkata, engkau kalau makan, hari itu pun engkau pasti mati. Engkau kalau makan buah itu, engkau mati. Adam, Hawa menjawab, apakah betul kami tak boleh makan? Apakah betul kami tak boleh jamah? Jikalau engkau makan buah itu, engkau akan mati. Setan berkata, masakan Tuhan berkata seperti ini? Saya berkata kepadamu, engkau makan buah itu tidak tentu mati. Dari sini kalimat Tuhan, kalimat yang yakin. Kalimat dari setan, kalimat yang ragu. Berapa banyak anak muda baca kitab suci tidak yakin, tapi penuh keraguan. Karena benih keraguan diberikan oleh setan pertama kali di dalam Taman Eden. Saudara-saudara, lalu dirubah. Tuhan bilang, engkau makan, engkau pasti mati. Setan berkata, engkau makan pasti lebih cantik. Demikian dengan kalimat yang merubah, menjadikan yang tentu menjadi tidak tentu, yang pasti menjadi tidak pasti, yang sejati menjadi ragu-ragu. Sesudah itu si Hawa yang kepingin lebih cantik, kepingin mata lebih besar, langsung dia petik buah itu masuk ke dalam mulutnya. Inilah dosa pertama. Dosa pertama bukan berzina. Dosa pertama bukan berjudi. Dosa pertama bukan bohong. Dosa pertama tidak percaya kepada firman Tuhan. Dengar baik-baik. Dosa pertama tidak percaya kepada firman Tuhan. Tidak percaya kepada janji Tuhan. Tidak percaya kepada peringatan Tuhan. Tidak percaya kepada hukuman Tuhan. Tuhan berkata, engkau hari itu makan, engkau pasti mati. Tetapi Hawa makan, dia dengar setan bilang, dah tentu mati. Pasti mati menjadi tidak tentu mati. Hari itu mati menjadi hari itu belum mati. Karena menurut catatan Alkitab, setelah Adam Hawa makan buah terlarang, mereka masih hidup 930 tahun. Berarti kalimat Allah tidak terjadi, kalimat setan terlaksana. Ini bahaya sekali. Sekarang banyak pemuda-pemudi mengatakan, saya dengar firman Tuhan dan rasa apa-apa, juga tidak pernah terjadi sesuatu. Tadi dengar kalimat dari iblis, saya dapat berkat, saya menjadi lebih cantik, saya lebih pintar, saya lebih bebas, saya lebih menikmati hidup. Seperti apa yang tadi Jimmy Pardede memberikan kepada kita kesaksian apa yang dilakukan oleh dia. Saudara-saudara, tetapi ibunya lain. Ibunya peka. Ibunya mempunyai sensitif di dalam hatinya, mengetahui Jimmy, anak laki satu-satunya ini, sudah berbahaya, sudah menjalankan hal yang tidak senonoh, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, di dalam keadaan bahaya yang dia tidak sadar. Saudara-saudara, mari kita dengar firman Tuhan baik-baik. Tuhan berkata, hari yang kau makan, engkau pasti mati. Adam makan, Adam mati. Tidak. Bukankah berarti firman Tuhan tidak manjur? Bukankah berarti firman Tuhan tidak pasti? Tetapi setan berkata, waktu engkau makan, matamu akan lebih besar, engkau akan lebih cantik. Setelah Adam Hawa makan, matanya menjadi lebih besar, lebih terang, melihat segala sesuatu lebih nikmat dari tadi. Seperti firman Tuhan tidak jadi, kalimat setan jadi. Itulah sebab di dunia ini banyak orang lebih suka dengar kalimat-kalimat dari iblis dan tidak suka mengingat, mencintai, menikmati, mentaati firman dari Tuhan. Karena seolah-olah firman Tuhan tidak benar, firman dari setan itu benar. Itu sebab pemuda-pemudi, engkau hidup di dalam dosa,
karena engkau memputar balikan ini. Saya mau tanya, firman Tuhan betul tidak jadikah? Tidak. Firman Tuhan mengatakan hari itu engkau mati, tetapi hari itu Alkitab mengatakan di hadapan Tuhan satu hari adalah 1000 tahun. Itu sebab Adam 930 tahun, berarti satu hari yang panjang dari Tuhan belum selesai, dia mati. Kalimat Tuhan seperti tidak benar, tetapi benar. Kalimat setan sebenarnya benar, tetapi tidak benar. Kalimat Tuhan bilang engkau mati, dia tunggu 930 tahun baru mati. Memang Tuhan satu hari 1000 tahun. Setan bilang hari itu matamu akan menjadi besar. Betul-betul dia menjadi besar. Waktu Adam dan Hawa memakan berbuah itu, maka mereka hatinya lebih celik, lebih kelihatan, lebih besar. Tetapi saudara-saudara, mereka lihat apa? Setelah matanya menjadi lebih jelas, lihatnya lebih terang, mereka tidak melihat Tuhan Allah lagi. Mulai saat dia makan buah terlarang, dia tidak lagi bisa lihat Allah. Bukan saja demikian, juga tidak bisa melihat setan lagi. Yang dia lihat cuma satu, dia badannya sekarang menjadi telanjang. Saudara-saudara, apa gunanya mata menjadi besar? Tapi yang dilihat bukan kemuliaan Tuhan. Apa gunanya mata menjadi lebih besar? Tapi yang dilihat adalah kemaluanmu sendiri. Engkau melihat yang malu, yang jijik, yang najis, yang kotor, yang melawan Tuhan. Bukankah orang yang hidup diam dosa saben hari melihat hidupnya yang mempermalukan? Engkau yang nakorba, melihat dirimu makin lemah, semakin makin tidak ada. Engkau tidak bisa bekerja seperti dulu, karena engkau sudah diracuni oleh narkoba. Engkau sudah diracuni oleh marihuana, diracuni oleh ganja. Engkau sekarang lemas, tidak ada kekuatan. Apa yang kau lihat? Yang kau lihat adalah kegagalanmu. Yang kau lihat adalah kelemahanmu. Yang kau lihat adalah ketidakberhasilanmu, karena engkau mulai hidup di dalam kerusakan yang diberikan oleh dosa. Saudara-saudara, apa gunanya mata lebih besar tapi melihat telanjang sendiri? Saudara-saudara, menjadi malu. Manusia seharusnya mempunyai kemuliaan Tuhan, menudungi seluruh badannya, tetapi setelah berbuat dosa, yang dilihat adalah dirinya yang telanjang, yang malu. Inilah kitab suci dengan jelas memberitahu kabar dia apa yang dikatakan oleh iblis sebenarnya adalah merusak, tetapi kelihatan engkau mata lebih besar. Saudara-saudara, sesudah itu malaikat datang menjaga pintu dengan pedang yang berputar-putar, cahaya yang besar, melarang Adam, Hawa masuk ke dalam taman Eden lagi. Ini namanya kehilangan taman Firdaus. The paradise lost. The paradise lost. Berarti manusia tidak lagi menikmati taman yang indah yang diberikan oleh Tuhan. Sekarang manusia terkeliaran di seluruh muka bumi dengan hidup di dalam dosa, menikmati kesenangan-kesenangan yang hati nuraninya diberikan racun dan diberikan kesedihan tidak habis-habis. Saudara, saya mau tanya, engkau puas dengan perjinahan? Engkau puas dengan perjudian? Engkau puas dengan berzina, kumpul kebo dengan pacarmu? Bukankah hati nurani sambil merasa sedih? Meskipun badannya merasa nikmat, tapi hati nurani merasa sedih. Engkau hidup dalam keadaan paradoks, hidup dalam keadaan sangat-sangat berlawanan satu dengan lain. Engkau tidak pernah mempunyai sesuatu kepuasan yang sejati, karena engkau sudah ditipu oleh iblis. Saudara-saudara, setelah ini maka lama Tuhan tidak bicara lagi. Tuhan tidak berkata kata-kata terhadap Adam dan Hawa lagi. Mereka dua orang mulai menjadi takut, menjadi menyembunyi diri.
Mereka menyembunyikan diri dan mereka pakai tangan merusak pohon-pohon yang indah, mempetik daunnya, membuat gaun untuk menutup badan yang terlanjang itu. Sehingga satu hari Tuhan berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu? Kenapa Tuhan tanya Adam, di manakah engkau? Tuhan tahu tidak Adam di mana? Tahu tidak? Tahu. Jawab saya. Tuhan tahu tidak Adam di mana? Tahu tidak? Tahu. Kalau Tuhan tahu, mengapa Tuhan tanya? Karena Tuhan tahu Adam di mana, tetapi Adam sendiri tidak tahu dia di mana. Inilah kesulitan. Orang berdosa tidak sadar dia di mana. Orang di dalam tangan iblis tidak insyaf dia berada di tangan iblis. Orang berada di dalam dosa tidak sadar sedang dia jerumus di dalam dosa. Maka Tuhan kalau tanya, bukan berarti Tuhan ingin tahu atau Tuhan tidak tahu atau Tuhan minta engkau memberitahu. Salah. Tuhan mengatakan, Adam, di manakah engkau? Ini berarti Tuhan mau memberikan pengertian kepada Adam. Dia sudah berada di tempat yang tidak beres. Dia sudah jatuh ke dalam satu status yang tidak benar. Adam, di manakah engkau? Bagaimana jawabnya Adam? Saya berada di tengah taman. Begitu dengar suaramu ya Tuhan, saya menjadi takut. Kenapa takut? Manusia dengar suara Tuhan mestinya senang. Kenapa takut? Kalau engkau bisa rasa takut, berarti engkau sudah tidak beres. Engkau sudah berjalan, sudah melakukan hal yang tidak benar, sehingga hati nurani bikin engkau tidak sejahtera. Saudara-saudara, bedanya manusia dengan semua binatang hanya dua aliran yang paling besar. Satu aliran Greka, satu aliran Tiongkok. Aliran Greka dicetuskan dari mulut seorang bernama Aristoteles. Dia mengatakan manusia berbeda dengan binatang karena manusia mempunyai rasio, mempunyai logika. Binatang tidak. Tetapi Tiongkok 2300 tahun yang lalu menghasilkan seorang nama Mencius. Dia sejaman dengan Aristoteles. Dia mengatakan manusia beda dengan binatang bukan karena rasio saja. Manusia beda dengan binatang karena manusia mempunyai hati nurani. Apakah hati nurani? Hati kecil yang berbicara kepada kita, khususnya tentang apa yang kita berbuat kalau salah. Hati nurani memberitahukan kepada kita, engkau sudah berdosa, engkau sudah salah. Apa yang engkau lakukan itu tidak seharusnya engkau lakukan. Itu hati nurani. Maka di dalam Taman Eden, pertama kali hati nurani bekerja. Di dalam Taman Eden, kitab suci berkata, Adam menjawab Tuhan, aku di dalam taman. Waktu mendengarkan suaramu, hatiku menjadi takut. Inilah pertama kali istilah takut muncul di dalam seluruh kitab suci. Sebelum ini tidak pernah ada. Saudara-saudara, kalau engkau mempunyai STMK, engkau mempunyai surat mengemudi, engkau mempunyai SIM, mengapa engkau naik sepeda motor takut polisi? Tidak perlu, karena engkau mempunyai SIM. SIM memberikan kekuatan kepada hatimu. Tidak usah takut polisi. Tetapi engkau kalau tidak ada SIM, tidak ada kartu izin untuk mengemudi, engkau kelihatan polisi di depan, engkau mulai gemetar. Kenapa takut?